Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwan sekalian, kita masuk atau kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang fiil ya. Dan yang terakhir adalah tentang nun taukid ya. Nun taukid yang masuk pada fiil ya. Kita tasrif dulu sebentar sebelum masuk ke materi yang baru ya. Terkait masalah fiil amr dan fiil nahi yang dimana mereka ya kemasukan atau fiil amr yang muakkad dengan nun taukid yang dikuatkan dengan nun taukid. Ya, untuk tasrifnya sama dengan yang ada di contoh atau yang ada di dalam kotak ya. Kita tasrif saja isma coba ya. Isma afwan yang pertama saja ya, yang iksil. Yang pertama saja yang iksil. Iksilanna, iksilani, iksilunna. Kemudian iksilinna, iksilinna, kemudian iksilanna, iksilnani. Kemudian yang di itu ya apa namanya? Di kotak kedua itu yang idribunna diganti menjadi idribun ya, tidak ada tasdidnya. Idriban, idribun, idribin. Nah, tasrif yang khafifah atau yang nun sukun itu ya lebih mudah ya. Lebih mudah dalam pelafalannya. Tinggal iksilan, iksilun, iksilin ya, gitu. Ya, bacanya lebih mudah. Yang ikro, yang isma sama idhab, ukhruj, is'al itu mengikuti aja ya. Ikro'anna, ikro'ani, ikro'unna. Ya, ikro'anna, afwan, ya. Bukan ikro'anna ya. Yang mu'anasnya berarti ikro'inna, ikro'ani, ikronani. Ya, ikro'nani. Kemudian yang khafifahnya ikro'an, ikro'un, ikro'in. Ikro'an, ikro'un, ikro'in. Ya. Yang isma'anna, isma'ani, isma'unna. Isma'inna, isma'ani, isma'nani. Yang khafifahnya isma'an, isma'un, isma'in. Nah. Ya, dan yang lainnya mengikuti. Kita sekarang ke fi'il nahi ya. Fi'il nahi juga sama. Tasrifnya untuk yang khafifahnya cuma ada 3. Ya, yang di situ nggak ada yang salah ketik ya. La tatriban, la tatribun, la tatribin. Ya. Mudahnya untuk khafifah itu sebelum nun sukun belakangnya hurufnya fathah, kemudian domah, kemudian kasroh. Nah, kita coba tasrif la taqro'ana, la taqro'ani, la taqro'unna, la taqro'inna, la taqro'ani, la taqro'nani. Khafifahnya gimana? La taqro'an, la taqro'un, la taqro'in. Ya, mudah. La tadhabanna, la tadhabani, la tadhabunna, la tadhabinna, la tadhabani, la tadhabnani. Khafifahnya la tadhaban, la tadhabun, la tadhabin. Ya. Ya, yang lainnya mengikuti ya. Kemudian kita masuk ke isim fa'il. Isim fa'il itu alhamdulillah kita sudah pernah membahas ya. Dan sepertinya mengulang. Nah, jadi insya Allah lebih mudah. Di apa namanya? Ismu al-fa'ili ya. Di awal-awal ya kita sudah sedikit membahas tentang isim fa'il, tasrifnya. Sekarang kita masuk ismu al-fa'ili. Isim fa'il huwa min as-sulasi al-mujarrodi. Isim fa'il dia adalah dari sulasi al-mujarrad, dari bentuk
fi'il madi yang sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu maksudnya fi'il madi yang tanpa ada tambahan, ya. Tanpa ada tambahannya yang kita lewati sebelumnya. Atau ini mislu kataba, isim fa'ilnya menjadi katibun, jalasa, jalisun, nasoro, nasirun. Ya. Huwa min asulasi al-mujarrodi makana ala waznin fa'ilin. Makana ala waznin. Apa-apa yang dibentuk ala waznin atas wazan fa'il. Ya, jadi bentuk wazannya itu fa'il ya. Nasirun, jalisun, katibun, kafirun, khotibun, ya, kemudian apalagi nakihun, ya, dan semisalnya. Kemudian tasrifnya bagaimana? Ya, tasrifnya seperti ini. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Itu untuk yang mudzakkar. Ya, ada tanda panah di situ lil mudzakkar, untuk mudzakkar baik yang ghaibun maupun mukhatabun maupun mutakallimun. Ya. Ghaibun itu kata ganti ketiga, mukhatabun kata ganti kedua, mutakallimun kata ganti pertama. Kemudian yang muannasnya bagaimana? Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, untuk lebih jelasnya domirnya ya di halaman selanjutnya itu ada apa namanya? Ada domirnya sekalian untuk menjelaskan di halaman selanjutnya. Untuk yang kafirun ya itu domirnya huwa ya. Kemudian kafironi huma, yang kafiruna hum. Kemudian yang muannasnya hiya, huma, hunna, kafiratun, kafirotani, kafiratun. Nah, kemudian yang domir mukhatabnya anta, antuma, antum itu sama ya. Pakainya kafirun lagi, kafirun, kafironi, kafiruna. Ya, kemudian yang mukhatab untuk muannasnya sama dengan mukhatab kata ganti orang ketiganya. Kafiratun, kafiratan, kafiratun, kafironi, kafiratun. Ya, kemudian yang apa namanya? Kata ganti orang pertamanya itu ana nahnunya itu ya. Sekarang coba kita ganti dengan kata jalisun ya. Ya, kita jalisun berarti jalisun, jalisani, jalisuna. Jalisatun, jalisatani, jalisatun. Jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatun. Yang baris kedua itu kayaknya ada salah ketik ya. Bukan kafironi tapi apa yang betul? Kafirotani. Iya, baris kedua dari bawah ya. Kafirotani. Berarti kalau jalisun berarti jalisatun, jalisatani, jalisatun. Ya, kemudian apa namanya? Yang ana nahnu, ana jalisun, nahnu jalisuna. Iya. Itu artinya kurang enak ya kalau kita artikan dengan kata firun. Kafirin itu orang yang kafir ya. Artinya kurang enak kalau kita artikan semua ini ya. Dari huwa, dia orang yang kafir. Kemudian anta kafirun, kamu kafir, apalagi anak kafirun ya. Kita ganti aja dengan jalisun. Tapi insya Allah ini contoh di sini ya untuk memudahkan memahami. Kemudian di bawahnya itu tasrifu ismi al-fa'ili. Tasrif isim fa'il ma'a iri dengan domir-domir al-mutasilati. Dengan domir-domir mutasilah. Sama dengan domir-domir sebelumnya ya. Nasnya pakai nasiri, nasiruna. Nah, nasiri itu kata ganti auxili artinya penolong. Ya, nasiruhu, nasiruhum, nasiruhu, nasiruhuma, nasiruhum.
Untuk yang muannasnya nasiruha, penolongnya. Yang untuk muannas nasiruhuma, penolong mereka berdua. Mereka berduanya muannas. Kemudian nasiruhunna, penolong mereka. Merekanya para perempuan atau muannas. Nasiruka, penolongmu. Ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian latihannya itu at-tamrinu ij'al. Jadikanlah mayati isman fa'ilan. Soal-soal berikut ini isim fa'il. Ya, mudah. Doroba apa? Doribun. Fataha, fatihun. Sa'ala, sa'ala apa? Sa'ilun, Artinya apa? penanya. Ya, orang yang bertanya. Di Al-Quran dia sa'ala sa'ilun. Kemudian qara'a, Qari'un, ya orang yang membaca. Qatala, Qatilun. qatilun, orang yang membunuh. Salima, Salimun, iya. Salim, Salimun. ya apa namanya? Beberapa isim fa'il itu juga dijadikan nama ya, nama orang. Ya, nama orang. Beberapa isim fa'il dijadikan nama orang. Nama orang seperti Salim, ya kemudian apa? Nasir, ya. Ada juga nama ulama ya, Syekh Nasiruddin. Kemudian Syekh Salim, ya. Itu beberapa isim fa'il jadi nama. Ya, artinya apa ya? Artinya doa, tentunya doa yang baik. Ya mungkin bisa jadi referensi antum ketika memberikan nama, cari isim fa'ilnya. Ya, ketika menemukan kata kerja, cari isim fa'ilnya. Mana'a, mani'un ya, orang yang mencegah. Kemudian salim berarti orang yang selamat, berarti salimun orang yang selamat. Kemudian di halaman selanjutnya itu sorrif, tasriflah mayati, ya sorrif mayati. Isim-isim berikut ini kita tasrif ya, tasrifnya mudah. Kenapa? Karena tasrif isim fa'il tidak sebanyak tidak sebanyak fi'il mudhari atau fi'il mati. Kita tasrif beberapa kata aja. Kafirun tadi udah kita tasrif. Zolimun mungkin ya. Zolimun kita tasrif ya. Zolimun, zolimani, zolimuna. Kemudian zolimatun, zolimatani, zolimatun. Ya, tasrifnya segitu aja. Tasrifnya ada 6. Ya, tasrifnya ada 6. Kemudian bentuk 3 yang pertama itu untuk mudzakkar, ghaib, mukhatab, mutakallim. Bentuk 3 yang terakhir untuk mu'annas, baik yang ghaib, baik ataupun mukhatab ataupun mutakallim. Ya, kemudian kita tasrif lagi yang terakhir, coba jahilun. Jahilun, jahilun, jahilani, jahiluna. Jahilatun, jahilatani, jahilatun. Ya. Ya, apa namanya? Artinya ada yang ditanyakan? Enggak ada insyaallah ya. Zalim, orang yang zalim, salih, orang yang soleh, jalisun, orang yang duduk, sabirun, orang yang sabar, qariun, orang yang membaca, maniun, orang yang mencegah, fasikun, ya fasik udah jadi bahasa kita ya. Alimun, orang yang alim, sodikun, orang yang jujur, katibun, orang yang menulis atau penulis, jahilun, orang yang jahil. Kemudian latihan selanjutnya imla, isilah al-faragha yang kosong bi ismi fa'ilin munasibin, dengan isim fa'il yang sesuai. Ya, yang sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan domirnya. Sesuai dengan domirnya. Huwa solihun. Ana, kalau ana berarti pakainya solihun ya. Anta, anta berarti pakainya solihun juga. Ya. Anta pakainya solihun juga. Antum pakainya solihuna. Antunna solihatun. Hum pakainya solihuna. Kemudian hunna solihatun. Huma, ya huma itu kalau pakai yang mudzakkar solihani, kalau pakai yang muannas solihatani. Hiya solihatun, anti solihatun. Ya. Kemudian latihan selanjutnya imla al-faragha bi dhamirin munasibin, dengan domir yang sesuai. Kebalikannya soal yang tadi ya. Sekarang ngisi domirnya. Kalau tadi kita ngisi isim fa'ilnya yang sesuai dengan domir.
Kalau sekarang kita isi domirnya. Sobirotun domirnya berarti apa? Apa domirnya sobirotun? Antunna. Sobirotun itu tunggal. Kalau antunna itu jamak. Anti Ustaz. Sobir. Ya, domirnya bisa anti. Kemudian bisa apa lagi? Iya. Ya, bisa dia. Kenapa? Karena ghaibah, mukhotobah, mutakalim sama ya. Bisa, jadi jawabannya 3 ya. Bisa anti, bisa hia ya, bisa ana ya. Ya bisa ana, bisa anti, bisa hia. Sobiruna jamak ini. Jamak mutakar berarti hum ya. Hum sobiruna. Sobiratun ini jamak juga tapi perempuan. Berarti bisa pakai hunna, bisa pakai antunna ya. Bisa pakai antunna. Kemudian soal selanjutnya sobiron ini bentuk 2. Artinya pakainya huma. Sobirotani bentuk 2 juga huma. Kemudian zolimatun ini bentuk tunggal. Berarti pakainya hia atau anti atau ana. Kemudian apa namanya? Soal selanjutnya. Zolimuna ini jamak. Berarti pakainya antum ya atau hum. Antum kemudian atau hum zolimuna. Kemudian zolimuna juga bisa pakai nomor nahnu ya. Nahnu zolimuna. Kemudian zolimatun ini jamak perempuan. Bisa pakai hunna, bisa pakai antunna. Bisa juga pakai nahnu kalau semuanya perempuan. Zolimani ini bentuk 2. Zolimani. Pakainya berarti domir huma. Ya insya Allah mudah. Kemudian soal selanjutnya tarjim ila al-lughati al-Indonesia. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ja'iluka. Terjemahkan isim failnya dulu baru domirnya. Ja'iluka ya. Ja'iluka artinya apa? Kalau ja'ala itu orang menjadikan atau membuat. Berarti yang menjadikanmu. Gitu ya. Kemudian nasiruhum orang yang menolong mereka. Nasirunani ya. Nasirunani. Isim failnya jamak. Mereka ya penolongku. Nasirunani. Nasiri penolongku, orang yang menolongku. Sa'ilatuka ya, orang yang bertanya padamu. Orang yang bertanyanya adalah muannas. Sa'ilatuka. Amiruni, orang yang memerintahkanku. Yang memerintahkanku itu. Dzalimuhunna, orang yang zolim pada mereka, pada para perempuan, jamak yahuna. Doribukum, orang yang memukul kum, orang yang memukul kalian. Atau yang memukul kalian. Yang memukul kalian. Soal selanjutnya tarjim ila lughati al-Arabiyyah. Terjemahkan ke bahasa Arab. Saya sedang, afwan, bukan saya sedang, tapi saya yang duduk berarti jalisun ya. Jalisun. Jalisun, orang yang duduk. Berarti kita tambah domir saya. Domir kata ganti orang pertama berarti ana jalisun. Ana jalisun. Ya.
Yang kedua, dia yang pergi. Berarti apa? Apa jawabannya? Dia yang pergi. Dia zahibatun. Iya. Dia zahibatun. Ya walaupun ketika kita mengatakan zahibatun, kita udah paham ya mungkin ya. Kita udah paham itu untuk mu'annas ya, untuk mu'annas dan untuk tunggal. Ya nanti tergantung percakapannya berarti ya. Tergantung percakapannya. Karena zahibatun itu bisa digunakan juga untuk dhamir ana ya. Bisa juga digunakan untuk dhamir ana. Ana zahibatun gitu. Jadi ini nanti ya penggunaannya ketika bentuk ghaibah kata ganti orang ketiga, bentuk kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertamanya sama ya. Nanti membedakannya gimana ya? Membedakannya nanti ketika bentuk percakapannya seperti apa. Ketika antum sedang bercakap-cakap atau berbicara dengan seseorang dan ingin mengkabarkan satu orang perempuan yang pergi, maka ya dia zahibatun seperti itu. Insya Allah mudah ya. Coba kita langsung ke nomor 8. Dia laki-laki yang menciptakan kami. Ya, ini juga apa namanya? Jangan dipahami dia laki-laki yang menciptakan kami. Gitu jangan. Kenapa? Maksudnya itu domirnya pakai mudzakkar tunggal ya. Menciptakan ini kan termasuk hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya bukan laki-laki yang menciptakan kami. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita dalam mengisi menggunakan domir yang mudzakkar tunggal ya. Dia laki-laki yang menciptakan kamu. Berarti nomor 8 jawabannya apa? Huwa ya. Huwa apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Fiilnya apa kalau yang menciptakan? Khalaqa ya. Kemudian isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya? Khaliqun. Ya, isim fa'ilnya khaliqun. Berarti khaliquna. Ya. Bingung nggak? Ya, coba kembali ke nomor 3 ya. Tadi kita loncat dari nomor 2 ke nomor 8. Mereka laki-laki yang zolim. Mereka laki-laki yang zolim. Apa? Hum zolimuna. Ya enggak? Hum zolimuna. Mereka kan jamak ya. Mereka yang zolim. Hum zolimuna. Kemudian nomor 4 coba apa? Nomor 4 apa? Salihatun. Iya. Solihatun. Atau kita kasih domir. Hiya. Afan bukan hiya. Kamu berarti apa? Kamu apa? Kata ganti orang Anti. kedua. Ya berarti anti solihatun. Dia yang tidur. Dia yang tidur berarti rokidun. Ya, perhatikan nomor 5 ya. Nomor 5 itu ketika kita jawab rokidun, langsung isim fa'ilnya itu sudah apa namanya? Sudah menunjukkan arti dia seorang laki-laki yang tidur. Kita jawab hanya dengan isim fa'ilnya tanpa domirnya. Kenapa? Karena isim fa'il
yang pertama ya, rokidun, fa'ilun itu sudah mengandung domir kata ganti orang tersebut ya. Baik kata ganti orang ketiga maupun yang kedua maupun yang pertama. Atau kita beri domir juga ya. Huwa rokidun. Huwa rokidun. Itu artinya sama. Berarti jawabannya ada dua ya. Boleh dengan domir ya, boleh kita tidak disertakan dengan domir. Jadi halaman sebelumnya kan kita juga sudah ini ya, tentang fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Itu untuk domir yang ghaibah, mukhatab, mutakalim, mudakar. Kemudian yang fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Itu untuk yang domir ghaibatun, mukhatabun, mutakalimatun yang mu'anas. Ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya dijelaskan. Ya, boleh juga pakai domir. Jadi nomor 5 itu boleh huwa rokidun. Boleh juga langsung isim fa'ilnya, rokidun. Kamu nomor 4, kita kembali ke nomor 4. Kamu perempuan yang solih. Ya. Berarti anti solihatun. Ya, walaupun kadang kalau kita bilang solihatun, ya, anti solih, bilang solihatun itu sudah mengandung domir ya. Mengandung domir apa? Mengandung domir anti ya. Mengandung domir kata ganti orang kedua ya. Tapi untuk memudahkan dalam mengabarkan, kita kasih domir anti solihatun. Kemudian nomor 6, dia laki-laki yang menolong saya. Apa bahasa Arabnya? Dia yang menolong saya. Dia laki-laki yang menolong saya. Huwa nasiruna. Huwa nasiruna. Ya. Nomor 6 ini kita jawab isim fa'ilnya dulu berarti ya. Isim fa'ilnya atau jawab dengan domirnya. Keduanya bisa sebenarnya. Huwa nasiri ya kan, kalau nasiruna jamak. Huwa nasiri. Ya. Nah, tapi domirnya kita hilangkan. Kenapa domirnya kita hilangkan? Karena nasirun itu sudah mengandung domir kata ganti orang ketiga ya, tunggal mudzakkar. Berarti nasiri seperti itu ya. Nasiri. Ya, pusing nggak? Lumayan ya. Dia laki-laki yang menolong saya. Bahasa Arabnya nasiri ya. Ya, kemudian nomor 7 apa? Kamu laki-laki yang menolong saya, bahasa Arabnya. Kamu laki-laki yang menolong saya. Nasiri. Anta nasiri. Ya, anta nasiri. Nomor 8. Dia laki-laki yang menciptakan kami. Ya, tadi sempat disinggung ya. Nomor 8. Nanti khalaqona, khaliquna, kan khalaqa fi'il mati ini ya. Berarti isim fa'ilnya khaliquna, yang menciptakan kami. Ya, dia yang maksudnya di sini bukan dia laki-laki yang menciptakan kami. Maksudnya ketika menggunakan domirnya domir yang mudzakkar. Nomor 9, mereka yang menolong. Hum nasiruna. Hum nasiruna. Afwan, bukan hum nasiruna. Nasiruna itu untuk apa namanya? Untuk jamak, ya. Berarti mereka yang menolong itu berarti apa? Ya. Betul ya, hum nasiruna. Betul nggak? Betul sepertinya Ustaz. Iya betul ya.
Nomor 10, kami laki-laki yang memerintah saya. Nasiruni. Nasiruni. Nomor 10, kami laki-laki yang memerintah saya. Apa itu? Ya, kamu muter-muter. Amiruni. Amiruni. Fi'il madinya amaro ya, fi'il madinya amaro. Fi'il mudhari'nya ya'muru, fi'il isim fa'ilnya amirun ya. Amirun. Amiruni ya. Jawabannya amiruni. Nah, kemudian itu isim fa'il selain dari wazan fa'ilun ya seperti katibun, qori'un, sodikun, katibun, ada juga yang makana ala waznin fa'ilin, yang dengan wazan fa'ilin. Ya. Dari bentuk apa? Amma. Adapun ismul fa'ili, isim fa'il min babi fa'ula yaf'ulu, dari bab atau dari bentukan fa'ula yaf'ulu, fal aksaru, maka yang kebanyakan ala wazni fa'ilin. Ya, wazannya fa'il. Mislu contohnya ba'idun dari fi'il madi ba'uda, kemudian qaruba, qaribun, kaburo, kabirun, karuma, karimun. Ya, isim fa'ilnya itu. Nah, itu fal aksar ya. Fal aksar maka kebanyakan. Kebanyakan berarti enggak semua. Kebanyakan. Fal aksaru ala wazni fa'ilin. Dibentuk dengan wazan fa'ilin. Seperti itu. Kemudian tasrifnya bagaimana? Tasrifu ismi al-fa'ili ala wazni fa'ilin. Hampir sama dengan sebelumnya ya. Ba'idun ba'idani ba'iduna. Ba'idatun ba'idatani ba'idatun. Ya, itu ada tanda panah yang ba'idun ba'idani ba'iduna untuk mudzakkar, ghaib, mukhatab, mutakallim. Kemudian yang ba'idatun ba'idatani ba'idatun untuk yang muannas, baik itu kata ganti orang ketiga maupun kata ganti orang kedua maupun kata ganti orang pertama. Ya, kemudian isim fa'il sudah selesai. Selanjutnya itu siyagu al-mubalaghah, sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu biasanya diartikan penyangatan ya. Ya seperti itu ada contoh wahab ya. Yang maha pemberi ya. Ada arti lebih ya, ada arti lebih. Jadi bukan sekedar pemberi tapi maha memberikan seperti itu. Yang syakurun, yang maha pemberi syukur ya. Kalau di bahasa Indonesia namanya apa? Apa itu kalau di bahasa Indonesia? Ada rozak yang bukan sekedar memberi rezeki, tapi yang maha pemberi rezeki. Seperti itu. Kalau di fi'il madi sama fi'il mudhari atau fi'il amr ya, itu nun taukid ya. Nun taukid itu masuknya di fi'il nahi. Kemudian fi'il amr, kemudian fi'il mudhari. Fi'il madi enggak masuk. Nah, nun taukidnya itu memberikan arti penyangatan. Kemudian kalau di ini ya, ini sighah mubalaghah. Wa inda al-mubalaghati fil wasfi yuhawwalu ismu al-fa'ili as-sulasi ila siyagin ukhra. Tusamma siyagu al-mubalaghah. Jadi sighah mubalaghah itu merubah isim fa'il as-sulasi ya. Fil is dari sulasi. Sulasi itu apa? Sulasi itu yang tidak ada tambahannya. Fi'il yang tidak ada tambahannya. Jadi isim fa'il yang sulasi, isim fa'il dari bentukan fi'il yang sulasi ila siyagin ukhra,
ila siyagin ukhra, ke sigot yang lain. Tusama yang dinamakan siyagu al-mubalaghah, sigot mubalaghah. Minha contohnya wahhabun, rozakun, manna'un. Itu sigotnya fa'alin. Kemudian sigot yang lain ada fa'ulin. Contohnya syakurun, saburun, ghafurun. Kemudian sigot yang ketiga fa'ilin, sami'un, alimun, azizun. Kemudian sigot yang terakhir hadirun, farihun. Hadirun, farihun. Nah, tasrifnya bagaimana? Tasrifnya hampir sama ya. Tasrifu siyagi al-mubalaghati fa'alun, fa'alani, fa'aluna, fa'alatun, fa'alatani, fa'alatun. Kemudian artinya bagaimana? Artinya untuk lengkapnya bisa dilihat di kamus ya. Tapi untuk umumnya adalah ya, sigot mubalaghah itu memberikan arti penyangatan. Sami'un, maha mendengar. Alimun, alimun bukan sekedar orang yang alim, bukan sekedar yang alim, tapi benar-benar maha mengetahui. Ya, azizun. Ya, banyak dipakai di Asmaul Husna. Kemudian isim tafdil, ismu at-tafdil. Huwa sifatun adalah sifat. Isim tafdil adalah sifat tadullu ala wasfi al-mausufi yang menunjukkan atas sifat yang disifati biziyadatin ala ghairihi dengan tambahan atas selainnya. Dengan tambahan atas lainnya maksudnya apa? Maksudnya itu biasanya digunakan untuk perbandingan ya. Ahmad akramu, Ahmad lebih mulia min Zaidin dari Zaid misalnya gitu. Fahuwa ala wazni af'ala. Dan dia isim tafdil ala wazni dengan wazan af'ala. Mislu kasirun menjadi aksaru, hasanun menjadi ahsanu, ba'idun menjadi ab'adu, kabirun menjadi akbaru, adimun menjadi a'domu, qoribun menjadi akrobu, shogirun menjadi asghuru, tawilun menjadi atwalu, kamilun menjadi akmalu. Akmalu paling sempurna. Ya, atwalu paling panjang, asghuru paling kecil, aksaru paling besar, a'domu paling agung, akrobu paling dekat, aksaru paling banyak, ahsanu paling baik, abadu paling jauh. Kemudian tasrifnya bagaimana? Tasrifu ismi at-tafdil. Tasrifnya itu ada contohnya ya. Af'alu, af'alani. Kemudian bentuk jamaknya ada dua. Af'aluna atau afa'il. Ya, kemudian ada juga bentuk fu'la. Fu'la, fu'layani, fu'alun itu untuk mu'anasnya. Ya, insyaallah mudah. Kemudian ada isim tafdil, ada sigot mubalaghah, selanjutnya ada sifat musabbihah. Sifat musabbihah. Nah, sifat musabbihah adalah dia ismun. Dia adalah isim yadullu yang menunjukkan ala wasfin atas sifat sabitin. Sifat yang sabit, daimin yang selamanya, lil mausuf bagi yang disifati. La yudagu ila minal fi'li asulasi alazimin. La yudagu tidak dibentuk kecuali ila minal fi'li dari fi'il asulasi lazim. Sulasi yang lazim. Sifat selamanya maksudnya apa? Maksudnya begini. Tadi isim fa'il kan ada qari'un, orang yang membaca. Apakah membaca itu selamanya? Kan enggak, ada orang kan ada capeknya, enggak mungkin baca terus. Kemudian ada lagi nasirun. Apakah selamanya menolong? Kan tergantung orangnya juga kan. Nah, kalau berbeda dengan sifat musabbihah, sifat musabbihah itu sifatnya terus menerus ya. Tadi apa pengertiannya? Ala wasfin sabitin daimin. Sifat yang sabit daim. Contohnya apa di situ? Mislu saju'a. Itu fi'il madinya. Kemudian sifat musabbihahnya suja'un. Nah, itu yang pemberani. Yang pemberani ya terus-terusan pemberani gitu. Kemudian jabbanun. Jabbanun penakut. Karimun ya. Misalnya ada kata Zaidun karimun. Zaid adalah orang yang karim.
Ya berarti si Z ini ya karim orangnya. Enggak bersifat kadang karim, kadang enggak karim ya. Tapi sifatnya apa? Sifatnya sabit daim, ya, itu ketika memakai sifat musabbihah. Berbeda dengan isim fa'il tadi ya. Kalau isim fa'il tadi mungkin ada yang menunjukkan kata sifat ya, dan sifatnya itu tidak tidak lazim, tidak sabit, tidak daim. Syarifun. Nah ini afwan ya. Sebagai tambahan, sifat musabbihah ataupun isim tafdil ya, kemudian ataupun isim fa'il kadang dijadikan nama orang ya. Ya, kadang dijadikan nama orang juga. Ya, sarufa syarif, syarifun. Itu isim apa? Isim sifat musabbihah. Berarti doanya itu senantiasa syarif ya, senantiasa syarif. Ya, namakan doa. Nah, ketika memberikan nama itu berarti si anak ini atau si yang diberi nama ini mudah-mudahan sifatnya wasfin sabitin daim. Kemudian afif, ya, afifun, sahlun, da'ufa, da'ifun, hasanun, sa'bun. Ya. Terus isim sifat musabbihah. Kemudian perbedaan sifat musabbihah dengan isim yang tadi yang mubalaghah ya. Di antaranya adalah ya tidak boleh dibentuk isim fa'il. Tidak boleh dibentuk isim fa'il. Ya ketika sudah dibentuk menjadi isim musabbihah maka tidak boleh dibentuk isim fa'il. Berbeda dengan tadi yang sighah mubalaghah masih bisa dibentuk isim fa'il. Razzaqun bisa dibentuk isim fa'il razikun. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dibentuk ya dari fiil sulasi yang lazim. Fiil sulasi lazim. Fiil sulasi lazim apa? Fiil sulasi fiil yang tidak ketambahan huruf atau tidak ada tambahan ya. Seperti contoh-contoh fiil yang sebelumnya. Kemudian selesai sifat musabbihah ada isim maf'ul. Nah, isim maf'ul juga kadang yang menunjukkan kata sifat itu digunakan untuk nama orang juga isim maf'ul. Huwa minas sulasi al-mujarradi makana ala wazni maf'ulin. Adalah dari sulasi mujarrad, dari fiil sulasi mujarrad yang menunjukkan wazan maf'ul. Ya, ketika fiil madinya kataba dimasukkan menjadi wazan maf'ul menjadi maktubun. Sa'ala mas'ulun, amaro makmurun, nasoro mansurun, qatala maktulun, doroba madrubun. Kalau qoro'a isim maf'ulnya apa qoro'a? Apa kalau qoro'a? Tinggal dimasukkan ke wazan maf'ulun. Berarti apa? Makru'un. Makru'un. Kalau doroba apa? Madrubun. Ya, doroba madrubun. Kalau khoroja? Khoroja. Makhrujun. Ya, makhrujun. Itu isim maf'ul. Lalu tasrifnya bagaimana? Tasrifnya hampir sama dengan isim fa'il ya. Ketika bentuk dua ditambahkan alif sama nun. Ya. Mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna. Untuk yang mudzakkar, ghaibah sama mukhatab. Muannasnya bagaimana? Mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun. Mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun. Artinya bagaimana? Mas'ulun yang ditanya, ya, yang ditanya. Kalau isim fa'il, sa'ilun orang yang bertanya.
Kalau isim maf'ul mas'ulun yang ditanya. Nah, kemudian tasrif isim maf'ul ma'a dhamiri al-munfasilati dengan dhamir-dhamir yang munfasilah. Hampir sama dengan sebelumnya ya. Intinya apa? Intinya ketika dhamirnya tunggal ya kita pakai yang isim maf'ul yang tunggal ya. Di halaman selanjutnya itu tasrifu ismi al-maf'uli ma'a dhamairi al-munfasilati. Tasrif isim maf'ul dengan dhamir munfasilah. Huwa mansurun, huma mansuroni, ya, hum mansuruna. Kemudian yang muannasnya bagaimana? Mansuratun, mansurotani, mansuratun. Ya, soal mudah. Coba diartikan. Mansurun, anta mansurun artinya. Dia yang ditolong. Anta mansurun. Kamu yang ditolong. Iya, kamu yang ditolong. Lanjut. Antuma mansurani. Apa artinya? Kalian berdua yang ditolong. Iya, yang ditolongnya. Nah, tidak perlu kita artikan yang ditolong seperti fi'il madi ya. Dia laki-laki yang menulis. Ketika fi'il madinya bentuk dua, dia dua orang laki-laki yang menulis. Ya maksudnya kita sudah paham. Ketika mansurotani, tidak ada domirnya misalnya ya, kita tahu itu bentuk dua. Ya, kita tahu bentuk dua. Ya kenapa? Karena ketika percakapan kadang itu domir tidak disertakan. Ya, mungkin di tempat kita juga di bahasa Indonesia juga gitu kan. Kamu sudah makan? Nah, jawabnya sudah gitu ya. Jawabnya nggak lengkap, saya sudah makan gitu kan. Kamu udah makan? Saya sudah makan. Tapi dijawab kadang dengan kata kerjanya aja, sudah gitu. Seperti itu. Nah, di bahasa Arab juga gitu. Di bahasa Arab juga kadang ada domir yang tidak ditampakkan ketika percakapan misalnya ya. Tapi kita sudah paham ketika yang disebut mansuroni berarti untuk dua orang laki-laki. Ya. Lanjut, antum mansuruna. Antum mansuruna. Kalian yang ditolong. Ya, kalian yang ditolong ya. Kemudian bentuk muannasnya mansuratun, mansurotani, mansuratun. Ya. Mansur, mansurah. Kemudian yang anak mansurun, nahnu mansuruna. Saya yang ditolong, nahnu mansurun. Kami yang ditolong. Kemudian di bawahnya itu tasrif isim maf'ul minal ladzi yata'adda bi harfi al-jarri. Isim maf'ul tapi yata'adda yang yata'addi dengan huruf jar. La yudau tidak dibentuk ismu al-maf'uli isim maf'ul minal lazimi dari lazim illa ma'dharfi kecuali dengan dhorof atau jar majrur. Mislu mamrurun bihi. Ya, mamrurun bihi. Ya ta'adda itu maksudnya apa? Ya ta'adda itu butuh objek ya. Ya ta'adda itu butuh objek. Nah, ketika kita ingin menambahkan objek pada isim maf'ul, maka kita ya dalam menambahkannya illa ma'dharfi kecuali dengan dhorof awil jarri wal majrur kecuali dengan jar majrur. Ya. Nah, itu. Ketika ingin menambahkan objek pada isim maf'ul. Contohnya mamrurun bihi. Kemudian marghubun fihi. Kemudian marghubun anhu. Ya. Itu walaupun katanya sama ya, tapi huruf jarnya beda di situ ya. Itu bisa artinya berbeda ya. Di dalam hadis menroghiba an sunnati. Barang siapa yang membenci sunahku. Marghubun an itu membenci. Marghubun fi itu menyukai. Artinya bisa beda. Nah, ketika ingin menambahkan objek pada isim maf'ul itu menggunakan susunan dhorof ataupun jar majrur. Ya, dengan menggunakan dhorof ataupun jar majrur. Contohnya itu ya, mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim.
kemudian biha, bihima, bihinna untuk dhamir muannasnya, kemudian bika, bikuma, bikum untuk kata ganti orang kedua mudzakkar ya, kemudian biki, bikuma, bikunna, kemudian mamrurun bi, mamrurun bina. Kemudian terkadang juga ada bentuk ya yang wazan fa'ilin tapi maknanya isim maf'ul. Maka ala wazni fa'ilin, isim-isim yang bentuknya dengan wazan fa'ilin itu waqad yaji'u, kadang dia datang waznu fa'ilin, wazan fa'il bimakna maf'ulin, dengan makna maf'ul. Mislu fa'ilin atau fa'ilun. Contohnya rojimun. Artinya apa rojimun? Ya kita ulangi ya. Makana ala wazni fa'ilin. Apa-apa yang dalam bentuk wazan fa'ilin waqad yaji'u dan kadang yaji'u datang waznu fa'ilin, wazan fa'ilin bimakna dengan makna maf'ul, maf'ul dengan makna maf'ul. Nah, rojimun itu artinya apa? Kita sering baca ya. Artinya apa? Rojimun. Kalau arti isi maf'ul gimana tadi kan mansurun yang ditolong ya gitu kan. Mansurun yang ditolong. Kalau rojimun yang menolong. rojimun. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa rajim? Artinya sama seperti isim maf'ul, mengartikan isim maf'ul. Maktubun yang ditulis, mansurun yang ditolong, makruun wakilun artinya apa? Ya udah jadi bahasa Indonesia juga ya wakil. Tapi kalau secara teori gimana ngartikannya? Wakilun. Apa? Artinya apa? Yang diwakilkan. Ya. Kemudian aminun apa artinya? Yang dikabulkan, yang akan dikabulkan. Ya, kenapa ditambah akan? Ya karena itu mengandung doa yang dikabulkan atau yang akan dikabulkan. Ya, jadi kadang ada wazan fa'ilun, kita mungkin mengartikannya bagaimana? Mengartikannya bagaimana? Nah, mengartikannya itu seperti ini. Wa qad yaji'u, kadang itu ada wazan fa'il yang diartikan bimakna maf'ul, dengan makna maf'ul. Kemudian tasrifu ismi al-maf'uli ala wazni fa'ilin. Tasrif isim maf'ul ala wazni fa'il yang sesuai dengan wazan fa'il. Ya, tasrifnya bersama. Untuk bentuk duanya ada alif sama nunnya. Wakilun, wakilani, wakiluna. Wakilatun, wakilatani, wakilatun. Untuk tamrinnya itu istakhrij isman maf'ulan. Istakhrij, keluarkanlah isim maf'ul min hadhil kalimah, dari kata-kata berikut ini. Ya maksudnya bentuklah isim maf'ul dari kata-kata berikut ini. Fataha, isim maf'ulnya apa? Fatihun. Maf'ul bukan isim fa'il. Kalau isim fa'ilnya fatihun. Kalau isim maf'ulnya maftuhun. Artinya apa? Maftuhun. Artinya Yang dibuka. iya, yang dibuka.
Kalau ada ini apa ya? Ada la ilaha illallah miftahu al-jannah. Miftahul jannah. Miftah itu ya nanti ketemu. Miftah itu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan fi'il madi mudhari. Ya. Miftah apa? Yang kalian tahu. Miftah isim apa dia? Isim zaman, Isim, makan atau isim alat? isim alat. Nah, isim alat. Berarti mengartikannya miftah isim alat, alat pembuka. Diartikan di tempat kita apa? Kunci ya. Alat pembuka. La ilaha illallah, alat pembuka surga. Diartikan la ilaha illallah, kunci surga. Ya, kembali ke soal. Syariba, isim maf'ulnya apa? Masyribun. Masrubun. Ya. Masrubun. Yang diminum. Alima, apa? Ma'lumun. Iya, maklumun. Artinya apa? Yang diketahui. Iya, yang diketahui. Kalau di bahasa kita, apa namanya? Ma'ruf ya. Ma'ruf udah jadi bahasa kita ya. Jadi bahasa Indonesia. Ma'ruf itu juga isim maf'ul. Ya, ma'ruf. Artinya apa? Yang dikenal. Ya, udah ma'ruf ini. Maksudnya ini udah banyak orang yang tahu. Udah maklum ini. Ya udah banyak yang tahu ibaratnya sudah. Mohon maklum itu beda lagi. Ma'ruf, maklum itu isim maf'ul. Zalama matlumun, amaro ma'murun, nasoro mansurun, kota'a maqtu'un yang dipotong. Kemudian sarif, tasriflah ma'yati. Apa-apa yang berikut ini. Di tasrif maktubun, maktubani, maktubuna. Maktubatun, maktubatani, maktubatun. Ya, mamnu'un di tasrif. Mamnu'un, Mamnu'un. ya. Mamnu'ani, Mamnu'ani. Mamnu'in. mamnu'una. Mamnu'una. Ya. Terus yang muannasnya mamnu'atun, Mamnu'atun. Mamnu'atani. ya. Mamnu'atun. Ya, mamnu'atun. Ma'khudun, ma'khudani, ma'khuduna, ma'khudatun, ma'khudatani, ma'khudatun. Ya, yang marhumun. Coba tasrif. Marhumun, Marhumun. ya. Marhumani. Marhumuna, Marhumuna. Marhumatun. ya. Marhumatani. Ya, Marhumatun. ya. Ma'murun, ma'murani, ma'muruna. Ma'muratun, ma'muratani, ma'muratun. Ya, itu tasrifnya. Kemudian latihan selanjutnya imla. Silah penuhilah al-faragha yang kosong bidomirin munasibin dengan domir yang sesuai. Ya, tinggal disesuaikan dengan domirnya aja. Matlumun berarti huwa. Matlumatun berarti hiya ya. Matlumatun hiya. Mansuratun hiya. Matlumuna hum. Mansuratun apa domirnya? Mansuratun Huma. ya hunna. Kemudian madlumatun apa? Sama ya. Kemudian mansuroni ini bentuk dua, huma madlumani bentuk dua lagi, huma mansurotani bentuk dua lagi, huma. Selanjutnya itu kebalikannya, ada domirnya kita isi
isim maf'ulnya apa. Kalau dhamirnya huwa, isim maf'ulnya mas'ulun. Kalau anta berarti sama ya. Kalau anta sama mas'ulun juga. Kalau ana sama mas'ulun. Kalau hum sama mas'ulun. Kemudian hiya mas'ulatun, hunna mas'ulatun, huma mas'ulatani. Antum berarti mas'uluna. Nahnu mas'uluna. Antunna apa antunna? Antunna. Mas'ulatun. Ya, antunna itu mas'ulatun. Ya, sekarang tarjim ila lugati al-arabiyah. Dari bahasa Indonesia dirubah ke bahasa Arab. Dia dipukul apa? Huwa madrubun, ya. Huwa madrubun. Mereka dicintai. Hum mahbubun. Ya, hum mahbubun. Saya dimarahi. Enak banget. Anak Maghdubun. Ana makhdubun. Iya. Dia diusir. Huwa makhrujun ya. Huwa makhrujun. Kami dizolimi. Nahnu madlumun ya. Mereka dilaknat. Apa ini bahasa Arabnya? Mereka dilaknat. Hum apa? Kalau di Al-Quran ada lu'inal ladzina kafaru. Lu'ina itu fi'ilnya. Fi'il apa namanya? Mabni majhul. Berarti isi maf'ulnya apa? Hum Mal'unun ya. Hum mal'unun. Mereka berdua ditanya apa? Huma mas'ulatani. Ya. Saya ditanya apa bahasa Arabnya? Saya ditanya. ana mas'ulun. Ya. Kalau dia diterima, huwa, afwan bukan huwa tapi hiya ya. Hiya, dhamirnya perempuan. Hiya maqbulun. Hiya maqbulun. Mereka ditipu. Hunna maghrurun. Kalau jangan tanya saya, bahasa Arabnya apa? Seingat nggak? Jangan tanya saya. Pakainya fi'il apa isim kalau jangan tanya saya? Ya, Fi'il. Fi'il apa amar, madi, mudhari apa fi'il nahi? Fi'il nahi. Iya, fi'il nahi. Berarti kamu jangan tanya saya apa? La tas'alni. Ya la tas'al. Itu isim apa namanya? Isim fa'il, isim maf'ul ya. Itu termasuk sering keluar ya, sering keluar di Al-Qur'an, di hadis juga sering keluar. Kemudian yang lebih sering keluar juga adalah masdar. Nah, ini paling banyak al-masdaru. Ada 5, ada masdar taukid, ada masdar marrah, ada masdar hayatun, ada masdar mimi, ada masdar sinai. Tapi insya Allah mudah semua ini masdar. Ya kita baca satu-satu. Masdaru at-taukidi. Dengar kata taukid berarti kita udah pernah dengar nih. Taukid itu maksudnya penguatan, penguatan. Huwa masdarun, dia adalah masdar yudhkaru ta'kidan yang disebutkan takkid dan sebagai penguat lil fi'li. Sebagai penguat untuk kata kerja. Jadi kalau kata kerjanya memukul, ada masdar itu berarti mukulnya benar-benar mukul gitu. Mislu darabtu al-walada dorban.
Dorobtu, aku memukul. Al-walada, anak aku memukul anak. Dorban, dengan sebenar-benarnya pukulan. Seperti itu maksudnya. Walaisa lil fi'li as-sulasi. Dan tidak ada bagi fi'il sulasi waznun khosun, wazan yang khusus lil masdari. Jadi nggak ada wazan yang khusus bagi masdar. Kenapa? Ya bentuknya beda-beda nanti. Ya bentuknya beda-beda, lihat di mana? Lihat di wa yu'rafu, dan dikenal dalika. Hal itu birruju'i, dengan merujuk pada ilal qawamisi, dari kamus. Kita merujuk pada kamus, wakas rotiat tilai, dan banyak juga mentelaah ya, wal qiraati, dan juga banyak membaca. Jadi bentuknya masdar itu bentuknya tidak ada bentuk yang khusus ya. Wa yu'rafu, dan bagaimana kita mengenalnya? Wa yu'rafu, dengan merujuk kamus, kemudian banyak mentelaah buku-buku, kitab-kitab, dan banyak mungkin juga mendengar ceramah-ceramah berbahasa Arab ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contohnya, bentuknya beda-beda. Di halaman selanjutnya itu menunjukkan bentuk masdar yang beda-beda. Nasara, bentuk masdarnya nasron, alima ilman, ajiba ajaban, kataba kitaban, hasunah husnan, halaka halakan, dakhala dukhulan, syakara syukron, kabura kibron. Ya, masdarnya beda-beda semua tuh di halaman selanjutnya. Nah, tapi kalau tasrifnya hampir sama ya. Tasrifnya itu hampir sama. Nasrun, nasroni, bukan nasrun ya. Ini nasron ya. Nasron, nasroini, nasrotin. Di halaman selanjutnya, di halaman 41 ya. Afwan Ustaz, Itu halaman menunjukkan bentuk berikutnya masdar. belum Belum ke di foto ya. foto. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya mungkin itu sebagai pembuka ya, sebagai pembuka masdar. Pembuka masdar, kalau masdar itu banyak. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mungkin bisa dimurajaah ulang, karena pelajaran sorof itu dari halaman awal sampai terakhir itu berhubungan ya. Fi'il madhi ketemu lagi ya, kemudian fi'il mudhari ketemu lagi. Nah, ini kita sampai di masdar. Nanti setelah masdar itu ada isim zaman, kemudian isim makan, setelah itu insya Allah selesai. Nah, yang di halaman 46, ya ini kan kita sudah sampai halaman 40 ya. Di halaman 46 sampai halaman 55 itu rangkuman halaman 1 sampai rangkuman dari pelajaran awal sampai selesai ya. Jadi 6 halaman lagi insya Allah buku ini selesai ya. 6 halaman lagi buku ini selesai. Kemudian di halaman selanjutnya ya, itu halaman 47 sampai halaman 55 itu rangkuman dari awal tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari, tasrif fi'il amr, tasrif fi'il nahi, tasrif isim fa'il, tasrif isim maf'ul, tasrif isim tafdil, sifat musabbihah, tasrif masdar, dan seterusnya itu ada di situ. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Anda tutup ya. Afwan Ustaz, kitab apa yang dibahas Ustaz? Kitabnya itu ya, Al-Kafi. Al-Kafi karya Ustadz Aceng Zakaria. Jilid yang pertama. Ulang Ustaz. Bukunya apa Ustaz? Ulang dari pertama, Bu. Bukunya apa? Ustaz lupa tadi. Oh, bukunya apa materinya? Materinya bisa diapain tuh materinya, bisa diserat atau gimana Ustaz? Iya, materinya itu apa? Di YouTube ya. Oh, di YouTube ya. Materinya Ustaz. Dari YouTube pertemuan pertama ada. Nah, dari pertemuan pertama itu ada. Nah, untuk yang buku pertama, buku pertama yang dibahas itu kan Durus Ulumah jilid 1. Itu udah selesai.
Nah, Oh. kemudian ini kan buku kedua. Buku kedua yang kita bahas itu Al-Kafi fi Ilmi Sorfi. Karya Ustadz Seng Zakaria, jilid yang pertama. Beli di mana ya, Tan? Ana pengen banget. Ya, oh gitu ya. Nanti bisa ngubungin Ana ya. Oh iya. Yang mana nama Ustadz Bayu ya? Iya, atau adminnya nanti. Oh iya deh. Ustadz Bayu, Ustadz. Ustadz, kalau dijemput atau gimana bukunya? Dikirim aja, Bu. Oh, Ana jauh tinggalnya di Cengkareng. Nggak apa-apa ya? Iya, bisa. Nanti pakai apa? Pakai jasa pengiriman. Oh iya, iya. Boleh, boleh, Ustadz. Boleh, Ustadz. Ana buta banget bahasa Arab, Ustadz. Nggak paham sama sekali dari awal. Ya, insya Allah kalau sorof nanti ini ya. Terbuka semua kalau udah tahu sorof. Kenapa? Karena semua bahasa Arab itu nanti kembalinya ke sorofnya. Misalnya kita baca ini ya, baca Al-Fatihah ya. Alhamdulillah. Alhamdu itu masdar, isim fa'il, apa isim maf'ul, apa fi'il itu alhamdu. Hamdu. Apa itu? Coba. Apa, Bu? Hamdu itu apa ya? Fi'il ya, Ustadz ya? Nggak mungkin fi'il, hamdu. Kalau fi'il kan doroba, nasoro, yansuru. Itu kan hamdu tuh. Isim maf'ul nggak mungkin. Isim maf'ul kan mahmudun berarti kan. Mahmudun. Isim fa'il nggak mungkin. Apa itu? Isim apa tuh? Apa itu? Isim maf'ul. Alhamdulillah. Isim Hamdunya apa? Hamdunya apa? Alhamdulillah. Itu perintah atau apa ya tuh, Ustaz? Bukan ya? Coba. Perintah kan kemarin kan ini ya. Perintah Ana tuh. baru hari ini, Ustaz. Oh iya. Kalau perintah itu biasanya seperti ini. Iqra, bacalah. Uktub, tulislah. Ya. Ishrab, minumlah. Kalau hamdu apa itu? Nggak mungkin fi'il itu. Isim ya, Isim Ustaz? apa? Ada yang bisa nggak isim apa? Isim. Emang isim itu ada berapa macam, Ustaz? Isim itu cuma sedikit ya. Kalau kita nggak nebak isim maf'ul, kalau nggak nebak isim fa'il, kalau nggak nebak isim masdar, isim zaman makan. Dah, itu aja. 4 ya, Ustaz? Iya. Dari 4 itu apa, Bu? Isim maf'ul bukan ya? Kalau isim maf'ul itu maf'ulun, mahmudun, maktubun, makruun. Berarti apa itu? Isim bukan maf'ul. Bukan isim maf'ul. Isim masdar ya, Isim fa'il. Ustaz? Iya, isim masdar. Oh, Kalau isim fa'il gimana kalau isim fa'il? Kalau isim fa'il kan fa'ilun, hamidun, katibun. Kan nggak mungkin juga. Itu isim masdar. Ya. Jadi banyak dari kata itu kembalinya ke sorof semua ya. Bahkan ada buku khusus ya yang membahas itu. Misalnya membahas tentang di lafaz-lafaz Al-Quran itu ini isim apa, ini fi'il apa, itu ada buku khususnya. Ya, jadi mungkin baru gimana? mula-mula ini belajar buku apa yang kita pedamanin, Ustaz? Ada Ini ngikut aja buku ini, Bu. sorof ini aja ya, Ustaz? Iya. Oke deh. Ya. Nanti di Japri atau gimana, Ustaz? Nanti aku mau beli bukunya, Ustaz. Iya, boleh, bisa, Bu. Oke, terima kasih ya, Ustaz ya. Ya, insya Allah. Ustaz, setiap hari apa ya, Ustaz, kalau kita Zoom gini belajarnya? Sabtu sama Ahad. Oh, Sabtu sama Ahad ya. Setiap hari Sabtu, Ahad. Jam 8 ya, Ustaz ya? Ya, jam 8 atau jam 9. Oh, atau jam 9 ya? Oke, terima kasih ya, Ustaz. Ya, untuk yang belum lama bergabung ya, mungkin bisa menyimak dari video pertama ya, dari pertemuan pertama. Iya, ya YouTube. Ya nanti di YouTube ya. Iya, di YouTube. Insya Allah ada dari pertemuan pertama ya. Itu untuk murojaah.
Untuk yang udah pernah mendengar juga nggak apa-apa untuk murojaah. Nanti kalau ada yang muskilah atau yang ada sesuatu yang iskal bisa ditanyakan. Itu websitenya dari Ustadz atau gimana ya? Dari kita lihat dari YouTube. Website apa ya, Bu? Nama channelnya Ustaz, channel YouTube-nya apa? Oh, ada linknya di grup. Oh, ada Ada linknya di. Oke. Di deskripsi grup ada. Oh iya. Dari pertama ada ya, Ustadz? Ada ya. Kalau kita baru bergabung, udah ada itu. Ya, insya Allah kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan sekalian, ikhwan sekalian. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk menyelesaikan buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa dilanjutkan di via WhatsApp mungkin ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.